Ya, saudaraku, Bina Iman kali ini saya kasih judul Bintang Penuntun. Diambil dari Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara, sebelum ayat ini kita akan melihat dulu Matius 2 ayat 1 dan 2 supaya kita lebih jelas lagi. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi saudara, apa yang dimaksudkan dengan mereka itu orang Majus. Orang Majus itu dari timur. Jadi mereka itu bukan orang Yahudi, namun mereka mencari raja orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menyembahnya. Notabene-nya, raja orang Yahudi adalah bukan raja bangsanya sendiri, bukan bangsanya orang Majus. Sehingga aneh bahwa orang Majus itu mau menyembah raja orang Yahudi. Jadi orang Majus itu saya tandaskan lagi, itu bukan orang Yahudi, tapi mau menyembah raja orang Yahudi. Nah, saudara, orang Majus itu tidak punya hukum Taurat, tidak punya kitab para nabi, tapi mereka itu dituntun untuk menuju Mesias atau raja orang Yahudi. Namun justru orang Majus itu memperoleh petunjuk di mana raja orang Yahudi lahir, yang adalah Mesias, raja semua bangsa itu. Nah, Yesaya 2 ayat 6 mengatakan, sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Saudara, konotasi timur itu adalah konotasi di mana banyak sekali terjadi penyembahan yang bukan menyembah Tuhan yang benar, atau mereka melakukan tenung. Nah, orang Majus yang dari timur, ya tentu mereka mempraktekkan ilmu-ilmu ketimuran mereka, termasuk ilmu-ilmu perbintangan, ya, dengan meramal, dengan menggunakan pengetahuan perbintangan. Namun hati mereka itu menyadari bahwa akan datang penghukuman karena perbuatan mereka, yaitu menelaah atau menggunakan ilmu perbintangan untuk melakukan sihir atau melakukan tenung itu. Nah, kesadaran inilah yang kita sebut sebenarnya adalah pertobatan, sehingga mereka peroleh tuntunan bintang Allah menuju kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara, ketika mereka itu datang ke Betlehem, mereka membawa persembahan, yaitu emas. Apa artinya? Emas itu bicara kemurnian hati. Jadi orang yang sadar bahwa perbuatannya atau dosanya itu akan dimurkai oleh Tuhan, itu pasti dia akan mau datang kepada Tuhan, yaitu dengan kemurnian hati. Kemudian dia membawa juga kemenyan. Kemenyan itu apa? Kebenaran. Kebenaran itu berarti kita percaya sepenuh kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Dan yang ketiga, dia bawa mur. Itu adalah kesucian. Kesucian itu apa? Itu adalah konsistensi memegang kebenaran, tidak setengah benar dan tidak setengah salah. Demikian kesimpulannya, ahli Taurat orang Farisi mereka punya hukum Taurat, tetapi hati mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sebaliknya, orang Majus tidak punya hukum Taurat, tidak punya kitab para nabi, tapi karena hati mereka itu mau merespon, mau sadar bahwa perbuatan mereka itu akan dimurkai Allah, justru itulah mereka akan mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus. Jadi hanya dengan hati yang takut terhadap penghakiman yang mendatangkan murka Allah, maka Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita
mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Demikianlah Bina Iman kali ini kiranya memberi berkat kepada kita semuanya. Amin.